Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini bacaannya sederhana ya, kelihatannya atau kedengarannya. Tapi sebenarnya ini kompleks ini. Ya lumayan kompleks lah ya. Meskipun tidak begitu kompleks banget ya, tapi ini menurut saya pribadi ya kompleks ya. Coba kita analisa ya. Ini adalah huruf ba. Huruf ba ini sebagai huruf jar, di mana akan menjerkan atau membuat isim setelahnya itu menjadi kasroh ya, seperti ini. Bismi ya, ini mi ini dibaca kasroh karena ada ba. Nah, kemudian yang ismi ini aslinya tulisannya itu seperti ini, ismi ya. Tetapi menurut para ulama, karena ini sering dibaca ya, jadi alifnya ini dihapus, jadi bacanya agak lebih cepat ya, bismi ya, bukan biismi begitu. Tapi saya akan fokus pada harokat akhirnya ini. Ini jar karena didahului oleh huruf ba. Ba ini adalah huruf yang mengkasrohkan gitu ya, yang menjerkan. Jadi ini adalah susunan jar majrur ini. Tetapi dalam satu waktu ismi ini juga berkedudukan sebagai mudhof ya, dengan nyambung ke lafadzul jalalah ya, lafadz Allah ini. Lafadz Allah ini sebagai mudhof, dan Allahi ini dibaca hi karena sebagai mudhof ilaih. Jadi begitu ya. Jadi dalam satu waktu dia itu sebagai berkedudukan sebagai isim dan majrur ya, majrur menjadi jar gitu, menjadi majrur, jar majrur ya, jadi menjadi dibaca jar sebagai huruf didahului oleh huruf jar dan menjadi majrur gitu ya, menjadi dibaca kasroh, dan pada satu waktu juga sebagai mudhof. Dan ini susunan antara ismillahi atau bismillahi atau ismillahi ya, ini adalah susunan idhofah. Nah, ini sebagai mudhof isminya, kemudian Allahi ini sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih ya, ini lumayan kompleks kan. Jadi berapa kata ini ya, bi, ismi, Allah, tiga ini nyambung ini berkoneksi ya, ada berkorelasi, ini tidak bisa lepas ya. Bi akan merubah harokatnya yang di depannya, kemudian yang Allah atau mi di sini sebagai idhofah akan merubah harokat yang setelahnya. Begitu juga ini ar-Rahmani sebagai naat atau kata sifat ya. Kata sifat itu akan sama harokatnya dengan yang disifati. Ini Allah ar-Rahman, Allah pengasih ya, pengasih. Pengasih di sini kasro kan. Nah, ini juga ikut kasro. Jadi ini kasrohnya ini ikut ini, begitu. Begitu juga penyayang, ar-Rahimi ini juga kasroh. Ini adalah naat yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi ini kasroh akan mempengaruhi ini juga. Kalau ini misalnya domah, ikut domah juga ini. Kalau ini fathah juga ini. Karena ini kedudukannya sebagai kata sifat. Ini kata sifat, dan ini Allah ini sebagai mudhof ilaih juga berkedudukan sebagai man'ut ya. Man'ut itu artinya yang disifati. Nah, ini yang memberi sifat. Nah, inilah salah satu contoh kekompleksitasan ya daripada susunan grammar atau nahwu dalam bahasa Arab. Tetapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Kita insya Allah bisa mempelajarinya kalau kita tekun dan kita awas, hati-hati, dan dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, niat ikhlas belajar nahwu karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mampu menguasai ya, meskipun itu sedikit ya. Semoga kita semua bisa menjadi suka belajar nahwu ini, karena nahwu ini adalah ilmu yang paling tua ya, paling tua, di mana nahwu ini adalah ilmu
agama atau ilmu yang ada di dalam agama Islam yang pertama kali ditulis ya, disusun ya, itu sekitar di pemerintahan atau di eranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan penyusunnya itu adalah santrinya begitu ya, atau ulamanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu namanya Abul Aswad ya, Abul Aswad, yang diminta untuk menyusun grammar atau nahwu bahasa Arab ya. Itu pertama kali, berarti kalau saya melihat pemerintahan Sayyidina Ali itu insya Allah tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi, berarti 5 tahun ya, sekitar itulah nahwu itu mulai disusun ya. Jadi abad ke-7 ya, abad ke-7, 656 sampai 661. Itu pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana itu disusun oleh grammarnya itu disusun oleh siapa itu namanya, Abul Aswad ya namanya. Itu adalah bapak ini ya, ibaratnya bapak artinya pertama kali yang menulis nahwu gitu ya. Dan nanti ada para ulama-ulama yang lain, misalnya Imam Sibawayh ya, kemudian ulama yang lain Syekh Khalil kalau nggak salah ya, dan sebagainya. Dan inilah satu bentuk daripada susunan ya yang ada dalam bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, yang lumayan kompleks ya, tapi kita insya Allah bisa mempelajarinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.